النور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelum ngaji, ada salah satu saudara kita yang muslim, dia bikin aplikasi bagus buat kayak macam kajian-kajian. Nama aplikasinya Tip-Tip, mungkin mulai besok atau ya nek bisa mulai hari ini, kita nanti sudah live di namanya Tip-Tip gitu. Nek jangan penasaran, nanti di download aja. Itu biasanya bisa buat kajian berseri. Insyaallah ya, semoga memberi manfaat. Amin Allahumma. Pokoknya dimanapun ada media untuk mensiarkan dakwah, mensiarkan keindahan Islam, mensiarkan silaturahim, mensiarkan kebaikan, ya selalu kita masuk di manapun lini, karena di setiap lini itu pasti ada orang-orang yang menggunakannya untuk maksiat. Lah kita bagian yang menggunakan untuk sing taat-taat, dan itulah isi dunia. Semoga kebaikan-kebaikan ini oleh Allah Subhanahu wa taala ditolong penyebarannya, sehingga keturunan-keturunan kita kelak menjadi keturunan-keturunan yang terinspirasi kebaikannya oleh kita. Man sanna sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang memulai kebaikan lalu kemudian kebaikan itu ditiru oleh orang-orang berikutnya, maka kita yang memulainya mendapatkan pahala yang sama ila yaumil qiyamah. Nah, cukup. Baik, mari kita bareng-bareng ngaji kitab Ta'limul Muta'alim ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah membahas alala tanalul ilma illa bisittatin. Terus saumbika an majmu'iha bi bayani. Terus lukain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamani. Syarat orang mendapatkan ilmu itu ada 6. Lukain apa? Cerdas. Cerdas itu terus kemudian sampai kaya Imam Syafi'i. Katakan ya ora mungkin. Nah, lukain cerdas. Cerdas dalam arti wis pokok dia itu bisa menangkap sebuah apa yang ia dengar, yang ia lihat. Intinya adalah orang normal gitulah ya, cukup itu. Syukur-syukur cerdas banget. Lukain terus wahirsin. Hirs itu apa? Semangat. Wabulghatin dan apa? Bekal atau sangu, biaya. Ya setidaknya kalau sampai dari mana genuk ke sini ya bensin 1 liter lah ya. Apalagi yang daerah-daerah Sampangan ya sak cendok lah. Nah, itu mesti harus ada bekalnya, mesti harus ada bekal. Wa bulghatin terus wa irsyadi ustadin, manut sama guru. Nomor berikutnya wa irsyadi ustadin wa tuli zamani, umurnya atau jangka ngajinya itu panjang. Ada satu yang ketinggalan tadi itu apa? Wastibarin, yakni apa? Sabar. Udah, kalau itu udah 6-6-nya itu udah kelaksanaan, insya Allah jadi ahli ilmu dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Baik, itu kemarin.
Satu lagi, dalam undang-undang ta'limul muta'alim, orang ingin mendapatkan ilmu yang luar biasa buat bekal dunia akhirat. Ini jangan sampai melupakan instrumen bernama teman. Wa amma ikhtiyaru syariki fayambaghi ayakhtarul majidul wara ila akhirih. Seorang pencari ilmu itu harus selektif dalam mencari teman yang mendampingi dia mencari ilmu. Ada falsafah Jawa yang bagus terkait masalah hal ini, bahwa tidak semua beras yang berawal dari gabah itu menjadi beras karena selalu terkena tumbukan. Tidak semua beras menjadi beras yang berawal dari apa? Gabah karena terkena tumbukan, enggak. Ia menjadi beras karena gesekan antar sesama gabah. Understand? Banyak sekali yang panjenengan tidak bisa menjangkau ketika guru menerangkan. Mungkin karena malu bertanya, mungkin karena tadi pas ngaji ki pas ngantuk-ngantuk ngaji kok ngantuk lah kuwi jenengane angin surga iku ngono kuwi kok. Mungkin pas lagi diterangkan itu dilalah pas sampean HP itu kaya ana wong meh transfer 1 miliar. Lebar ngono barang didelok Anda mendapatkan hadiah. Wah iki. Wah, tiwas wis didelok habis didelok kelewat pelajaran, maka siapa yang bisa menerangkan? Ya teman. Bayangkan kalau teman zaman ternyata sesama orang paham, kuwi mau keterangannya apa? Lah kuwi aku ora ngerti. Kata yang ngrungokke, makane aku yo ngrungokke ora paham. Repot. Maka teman itu luar biasa. Nah, ada orang mau belajar sama Syekh Hasan, namanya Abul Hasan. Syekh Abul Hasan atau Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, ya, Muhammad bin Hasan ini gurunya para guru, termasuk gurunya Imam Syafi'i radhiyallahu an. Ya guru, wahai Syekh, saya mau belajar sama panjenengan ilmu-ilmu yang memang tidak didapati kecuali lewat panjenengan. Kata beliau, waktuku telah habis untuk seluruh murid-muridku. Hanya tinggal sisa sedikit, yakni di setiap pertengahan malam atau di setiap sepertiga malam. Kalau engkau memang mau mencari ilmu, sediakan waktumu. Kalau siang kau belajar bersama murid-muridku. Begitu nanti malam, pas di pertengahan malam, baru kau bisa punya kesempatan belajar kepadaku. Cah saiki ya moh. Luar biasa. Kenapa? Karena memang beliau waktunya habis buat ngajar. Habis, muridnya banyak. Ini orang bener ngeyel, maunya sama langsung sang guru. Kalau mau kau memang mau langsung sama saya, nanti saya punya waktu yang masih kosong itu adalah sepertiga malam, seperdua malam menuju sepertiga malam. Berarti sekitar jam piro Mas ngaji ini? Jam 2 malam. Pokoknya kita ngadakan kajian jam 2 malam di Masjid Hotel Grazia. Itu kira-kira yang datang banyak apa sedikit? Oh banyak, tetap jin. Itu loh, semangatnya orang dulu. Tapi kemudian Syekh Abul Hasan Asy-Syaibani kemudian memberikan rekomendasi agar dia belajar sama temannya dulu kalau di waktu siang. Biar apa? Biar pada saat waktu malam dia itu sudah punya pandangan. Hal ini menunjukkan bahwa pemilihan teman itu akan sangat mempengaruhi. Syekh Abul Hasan Asy-Syaibani itu pada saat ngajar sang murid itu sembari naruh mangkok di depan, beliau sambil baca kitab, ya baca kitab. Kemudian kalau muridnya ngantuk tuh ciprati gini. Kok pemene aku gurune ora tak ciprati tetep. Ngenekke. Jaluk waktu tenanan-tenanan malah tinggal merem. Masya Allah, luar biasa orang-orang zaman dulu. Allah. Maka wajar para sahabat, para tabi'in itu keilmuannya luar biasa.
Baik, wa amma ikhtiyarus syarik fayanbaghi ayakhdharul mujid wal wara. Dalam rangka mencari teman ya, mencari teman, maka carilah teman yang dia memiliki kesungguhan. Ya, kesungguhan wal wara. Dia tidak terlalu terlibat dalam hal-hal yang bernuansa dosa. Orang enteng gitu so. Ya. Wasahibut taba al-mustaqim wal mutafahhim. Ya, seorang santri sudah seharusnya memilih teman dengan orang yang tabaul mustaqim, tekun belajar, memiliki taba itu watak ya, al-mustaqim yang istiqomah. Karena mau belajar apapun dari fan itu bidang-bidang keilmuan Islam itu tidak ada yang tidak bersyarat istiqomah, pasti bersyarat istiqomah. Apalagi Al-Quran, apalagi hadis, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, nahwu, sharaf, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, itu mesti harus istiqomah. Wal mutafahim, dan orang yang memiliki pemahaman yang baik. Wayfir, dan seorang santri harusnya lari minal kaslani, dari orang yang malas. Jadi anggar jagong langsung bro ngaji bro, kuseta pusing. Orang wis garek ngaji loh, tak wakil ki sampean. Oh, model cak rasa-rasa ngono model tak wakil ki sampean. Aku nek sampai belajar sithik maneh kepinteran gua aku. Ya. Wal mu'til, dan orang yang mu'til itu adalah orang yang banyak nganggur. Wal miktsari, dan orang yang banyak bicara. Jadi karepe ngaji sini dongengan tok. Bro iki ngaji apa bro ngusit? Aku dicerita anyar. Wis ngerti pura? Cah anyar kae ternyata kerudunge biru to. Ayune kaya wong 70 dadi siji. Wes nek wis kadung cerita. Apalagi mbak-mbak itu, mbak-mbak santri itu, ya Allah, iki jarene jo nyekel Quran, dongengan tok, terus kapan ngajine? Ngapain ngajine? Ya, kalau di pondok ada istilah namanya khoyal. Khoyal itu isinya adalah dongengan sing wah melambung tinggi ngono kae. Kuwi sok ben nek rampung mondok meh dadi apa? Dadi wong sugih to ya. Nah, duitku kudu akeh. Piro? 10 miliar. Lah terus nggo ngopo? Tak bangunke nggo wong-wong tak bagek-bageke. Lah kok sampeyan pengen duwe omah wis gampang to enggak ngalamun maneh kan beres. Ya Allah. Dan biasanya itu di bawah jemuran. Nek cara cah lanang nang isor jemuran wis karo ngopi, wah selupa. Dunia hanya milik mereka. Pokoknya donya ke nang isor jemuran kuwi. Ya Allah, itu indah banget. Ada lagi yang senengane nang kantin. Dadi dina-dina tok nang kantin. Sampai sing duwe kantin ini senep, woro-woro kowe. Lah ini dihindari, Mas. Dihindari. Apa sih pentingnya saya cerita ke sampean hari ini? Besok Mas, sampean kalau sudah punya anak, mau dipondokkan, jangan sampai lupa SOP yang ada dalam taklim muta'alim ini dipakai. Saya sendiri qadarullah itu kajian model macam-macam itu di TikTok itu kok yo biasa-biasa saja. Begitu tips-tips masalah kepondokan itu Masya Allah malah banyak yang seneng. Kenapa? Ternyata itu penting. Ya, begitu sampean mau mondokkan anak jangan sampai lupa SOP yang ada di taklim muta'alim itu dipakai. Yang pertama survei dulu. Jangan tergera-gera masuk yang akhirnya nanti tiba-tiba langsung pindah. Ingat ya, al-intiqal, pindah-pindah, al-intiqal alamatul konyol. Mondok 6 sasi kok ping 7 pindah iki ngopo. Ya. Disurvei dulu, tanya-tanya dulu. Datang. Dan harus prihatin, Mas. Sebagai orang tua harus prihatin.
Karena kata Imam Syafi'i, orang yang tidak mau prihatin dalam proses mencari ilmu, dia berarti daftar derita menjadi orang yang bodoh. Kayak apa menderitanya kita sebagai orang tua terus kemudian punya anak bodoh. Lele kita terus macam podo bapakmu bodoh goblok kita lele. Lah kan keturunan, Pak. Wah. Jangan seperti itu. Walaupun kita tidak sempat nyantri, tapi silakan. Punya anak yang tahu nahwu shorof balaghah. Punya anak yang ngerti tafsir, yang benar-benar ngerti. Punya anak yang hafal Quran, yang tidak hanya hafal toh, yang bisa qiraah sab'ah, ya, bisa membaca dengan 7 model bacaan, atau syukur-syukur yang asyrah itu, ya Allah, itu sesuatu yang sangat mungkin, asal SOP yang ada di taklim ini dipakai benar. Mesti ingat juga, kalau sampean pengen punya anak yang alim, ahli ilmu, jangan sampai lupa pandangan sampean, terutama pandangan hati kepada orang ahli ilmu, kepada orang alim harus dengan pandangan mahabbah wal husnudzan. Aku ono tonggo hafal Quran tapi wonge la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, pelit. Jangan gitu. Bagaimanapun mau hafal Quran, mau mondok berapa tahun dan sebagainya, itu masih manusia, Mas. Pasti punya sisi negatif. Jangan dilihat itunya. Lihatlah sisi hafal Qurannya, lihatlah sisi hafal hadisnya, lihatlah sisi dia bisa baca kitab-kitab tafsir, dia tahu ilmu fikih dan sebagainya. Ketika ditanya, tapi wongnya aslinya ngene kok, dia punya kartu asnya begini. Bagian itu saya tidak tahu dan saya tidak mau tahu. Saya tidak bahas. Loh kok iso? Iya, sebab saya mau punya anak yang alim, yang soleh. SOP-nya ada dalam Ta'limul Muta'alim. Kita disuruh memiliki pandangan yang positif, pandangan yang husnudzon, syukur pandangan yang mahabbah kepada ahli ilmu. Nanti pasti akan nurun ke nutfah kita. Nah, apa itu nutfah? Ke keturunan-keturunan kita. Tapi kalau kita sama orang alim itu yang dilihat sisi buruknya, sulit, Mas. Apalagi zaman mondok ke anak, tekan ngomah, ngerasani kiai ini, wassalam. Aku anaknya tak pondok gini nang kono. Tapi kiai ini ki nganu kok kemelindi kok. Rampung Mas. Zaman mondokkan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 10 tahun, sampai 30 tahun nggak ada perkembangan apa-apa. Tapi saya yakin kalau sampai 10 tahun berhasil, paling 2 tahun sudah minta pindah, ada saja. Bayangkan, Mas, memang orang hafal Quran, orang ahli ilmu adalah manusia. Sepanjang bukan nabi, pasti punya aib, pasti punya kesalahan, pasti punya dosa. Tapi kalau sampai ngerasani, membenci di bagian aibnya, ketahuilah pada saat zaman lagi ngerasani, lagi membenci ahli ilmu, ahli Quran, dia lagi mulangi Quran, Mas. Dia lagi ngajar, dia lagi baca kitab. Kira-kira sing ora trimo sapa coba akhirnya? Understand? Udah, miliki pandangan yang baik. Itu SOP dalam Ta'limul Muta'alim, dipakai semua. Memiliki pandangan yang baik, survei terlebih dahulu, nyari guru yang apa kemarin? SOP nyari guru, ayo cepet. Al-a'lam, terus awra, terus asan. Yang paling alim, yang paling awra, lebih apa? Wara, menjaga dari perkara yang haram. Kemudian al-asan, ada guru sepuhnya di pondok tersebut. Ada guru sepuhnya. Maka dari pemahaman ini sekalipun saya langsung sowan ke guru-guru saya. Guru kitab berarti ada di Kediri, di abahnya Gus Kausar itu. Kalau guru Quran berarti di Kudus, di Mbah Hisam, berarti satu adik kelas sama Mbah Kiai Arwani. Saya menyampaikannya sama persis, pokoknya
ini pondok sanes nggene kula Mbah Kyai niki nggene panjenengan terus ngincang-incang nek enten sing badhe mondok kula nyuwun estu ridhonipun panjenengan, saya memohon keridhaan panjenengan untuk diakui sebagai murid panjenengan. Karena saya masih muda ndak mungkin bisa tirakat. Tirakat apa? Bengi niat poso Senin Kemis gitu isu-isu sarapan. Tirakat apa? Tirakat apa? Tirakat kok nyekel HP ora ono wong tirakat nyekel HP. Enggak ada. Tapi saya buat HP-nya buat baca Quran. HP buat baca Quran. Saya tanya, untuk Allah itu harusnya barengan atau spesial kalau untuk Allah? Spesial. Kalau kita pakai mushaf itu memang spesial untuk tadarus, untuk kalamullah. Tapi kalau punya HP, ini Gusti Allah disandingke karo WA, TikTok, Instagram, terus kadang-kadang kui gambar, mantap teman-teman ya. Multifungsi ki. Mana muni tirakat, nom raiso tirakat. Maka benar taklim mutaklim. Kalau nyari guru Al-Asan, ada guru sepuhnya. Guru sepuhnya itu ada. Guru sing antara ditepuk tangani, dipuji sama dihina itu ora krasa apa-apa. Kita dilek, lumayan oke. Unlike sapa iki. Model seperti itu guru no itu guru itu konco ngaji. Understand? Saya harus jujur membaca kitab. Jujur ya inilah kitab Ta'limul Muta'alim. Itu yang memang dipandukan oleh Ta'limul Muta'alim, yang siapa mengikuti itu Masya Allah akurasi dadine, dadi ngalimi, dadi wong sukses dunia akhirat itu 90% lebih kalau menggunakan Ta'limul Muta'alim. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Termasuk kemarin santri itu tidak boleh terlalu mewah kan gitu tuh. Harus prihatin karena memang jadi santri itu prihatin. Nek santri dadi mulya. Bingung sampean. Dadi santri apa? Prihatin. Nek santri wis dadi mulya. Tuh. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, bagian ini kadang sok ana kemlindine. Ya, saya pasuan Pak Kiai. Ri, lemu nih saiki. Nggih Pak Kiai. Wis ora Daud. Nah, sing tanya wis ora Daud itu Bunyai Sari. Sing tanya, "Ri, lemu nih nggih sakniki niki alhamdulillah niki anu full gizi niki." Lah Bunyai bilang begini, "Lah apa wis ora Daud?" gitu. Daud itu paham ya? Puasa Daud. Malah Pak Kiai jawab ora, saiki wis ora Daud wis Nyulaiman saiki kok. Bahasane oke ada. Insyaallah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lah hari ini SOP kita biar punya anak yang alim, masa Mas urip sepisan orang duwe tinggalan dan tinggalan kita itu anak sing alim lho. Masa urip sepisan sampean sok ben duwe anak 3, 4, 5, 6 ndak ada yang hafal Quran. Tekan akhirat takoni anak ubi. Wah. Piye coba? Ayolah. Dan nanti di syarat Ta'limul Muta'alim Mas, ternyata salah satu syarat untuk orang punya anak yang alim, yang soleh, yang ahli ilmu, yang ahli Quran, salah satu syaratnya adalah ibunya solihah Mas. Kita jangan ngomong mbak-mbak, ibunya solihah. Wih, cetok ndak nih? Nggak ada syarat harus cantik, nggak ada. Tapi saya sukanya yang cantik. Ya pokoknya solihah, yang penting solihah. Ayu rapopo. Setuju ndak? Ya mesti. Ya Allah. Lah cantik itu kan Allah nanti yang ngatur. Mbak-mbak ini juga pandai berdoa, ya Allah jadikan saya solihah, dan kalau ada orang soleh melihat saya khilaf ya Allah. Insya Allah kado. Ya astagfirullah. Nah kali ini kita adalah SOP terkait nyari teman. Terkait nyari teman. Ada banyak sekali kisah.
di mana orang masuk pesantren yang pesantrennya itu memang pesantren fair banget. Salah satu pesantren fair banget tempat dulu saya nyantri. Kau mau lulusan manapun dari manapun asal berani tes-tesannya ya sudah itu. Berani dites kelas sifir ya sifir, berani dites kelas 1 sanawi ya kelas 1 sanawi, kelas 2 sanawi ya kelas 2 sanawi, kelas 3 sanawi ya kelas 3 sanawi. Mau langsung alfiyah monggo, langsung balaghah monggo, langsung yang lebih dari itu monggo. Sing penting berani tes-tesannya. Kalau langsung masuk kelas alfiyah ya setidaknya berarti 750 sampai 800 hafalan dulu. Baru masuk wis nyetorke 800 bait alfiyah. 800 ngapal siji gremut-gremut. Begitu tes gitu masuk. Alhamdulillah masuk. Tapi begitu sudah mulai hari pertama masuk kelas, karena ini produk instan ya. Produk instan, produk menang tes tok, produk dia hanya persiapan mau pas tes tok. Berarti kan beda dengan yang memang asli produk di pesantren itu yang dari kelas 1 kelas 2. Ya, kelas 1 kelas 2. Maka dia begitu masuk kelas 3 jan kaya cah TK tenan. Ya Allah, setahunnya saya itu yang namanya orang belajar haza itu ya artinya ini wis rampung rasa dibahas. Ternyata di pesantren itu haza itu dibahas. Haknya namanya hak tambah. Terus zalnya, zal itu bagian dari isyarah. Kenapa harus ada alifnya? Kok selalu di bawah? Ini alif apa? Dipuyer-puyer sak jam. Ya Allah ngopo iki dibahas. Hari pertama saya masuk. Hari kedua, kenapa? Ini produk tes-tesan kan? Saya nantang langsung masuk tes kelas 3. Akhirnya kemudian saya pernah ngaji kitab Ta'limul Muta'alim seperti ini. Oh, berarti teman itu pengaruh. Sejak kala itu uang saku kemudian saya sisihkan dari uang saku sekian, maka saya harus punya orang-orang yang spesifikasi. Iki nggo gawe nukokke mie instan bocah sing seneng fikih, sing iki duit nggo gawe nukokke mie instan, nggo gawe ngajak makan malam konco sing seneng usul, sing iki nggo gawe sing seneng hadis, wis entek duitku. Ora apa-apa. Apa? Ya maksudnya kita ngakrapi itu ya jenengane ngakrapi, masuk ngakrapi. Aku digratisi yo, piye ngakrapi kok. Ngakrapi kan yo kita tahu sendiri itu kan bagian dari SOP kan. Ya walaupun orang itu tidak mau untuk dihormati secara materi, tapi kan Rasulullah sendiri menyarankan agar kita ini sering berbagi apa? Makanan. Kenalan. Ya, kantin. Wah, mie wis wareg, aku mau ki ora paham pelajaran. Oh ya wis ngene gampang. Alhamdulillah. Wareg. Ngeleh kan beda. Aku ngeleh ora iso. Paham ya Mas ya? Dan inilah pentingnya dermawan. Masya Allah dalam jangka 6 bulan alhamdulillah, karena saya punya guru-guru spesial, yakni teman-teman sendiri, walaupun saya harus makannya jadi kurang, tidak ada masalah. Ya ini penting Mas. Pakai apa? Ta'limul muta'alim. Saya niatkan untuk berbagi, untuk dermawan. Ngelanjutin apa yang dikatakan oleh Rasulullah, it'amud to'am, ngasih makanan. Habis itu saya layak bertanya, walaupun tidak kemudian transaksi, tak gratis sih mie takoni untuk ora gelem ya ndak usah, nek ora gelem ya wis berarti golek liyane ngoten aja, ikhlas. Nah, syukur-syukur Mas gini Mas, besok kalau sampean mondok ke anak ini punya cita-cita ndak? Cita-cita ya, tapi yang bojo dhisik. Ngundak anak untuk anak sapa? Ya. Pas mau nyantrikan anak sampai sana survei dulu ada kiai sepuhnya atau tidak, ada yang dan sebagainya tadi itu semuanya komplit. Habis itu sudah mantap, bismillahirrahmanirrahim mantap. Masuk ke kamar Mas. Kalau boleh, ada sebagian pesantren yang tidak boleh. Masuk kamar, habis masuk kamar terus tanya di sini seniornya siapa saja. Oh itu. Nanti jenengan ngobrol. Ditemani lah barang seharian dari pagi sampai sore, monggo ngobrol sama senior kamar. Oh kayak ini cocok gue kayak anakku. Ini istilahnya namanya bapak biasanya. Nah anak sampean masuk situ dititipke sama itu orang satu orang. Terus habis itu jenengan sangoni. Yo
Oh, kok materialistis? Bukan masalah materialistis. Materialistis kan kalau dia yang minta, kalau kita yang ngasih, jatuhnya kita dermawan, dan itu saran dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyun sewu, Mas niki kagem napa monggo tumbas sabun atau tumbas maem nyate monggo dan sebagainya. Itulah Pak. Habis itu kan besok kalau ada apa-apa sing nemoni jelas, sing bimbing jelas. Kalau ndak kayak gitu col-col kene tok. Nah, manusa apa utuh? Col kene tok. Kalau manusia ya gitu caranya, dititipke. Walaupun sebenarnya sudah ada dari pesantren itu pengurusnya, tapi kalau yang tidak ketemu langsung itu kurang marem. Yang satu kamar itu. Habis itu besok lagi pas ke situ kasih saran nek golek kanca sing apik nang. Karena dimanapun pondok itu troublemaker ya ono. Sing isine bal-balan tok, isu bal-balan, awan bal-balan, sore bal-balan, bengi bal-balan, wis meh do turu bal-balan yo, bal-balan. Ya ada. Ada lagi yang isinya tidur tok. Turune gugah pindah rono. Gugah pindah rono. Seret golek ilah iki ping ndi? Ternyata pindah di loteng. Pindah di loteng dioyaki meneh. Masya Allah, kamar mandi. Di kamar mandi pas jamaah ndak ada. Ternyata apa? Masih tidur dalam kondisi di atas jamban. Wah, ngimpi apa? Akan selalu ada Mas seperti itu. Muga-muga itu anak jenengan. Ya Allah ya Rahman. Nah, nanti di SOP Taklimul Muta'alim itu juga ada yang indah sekali. Nah, bahwa setiap santri itu harus pernah merasakan khidmah. Khidmah itu melayani. Nanti pas di babnya nanti saya sampaikan. Pokok hari ini masalah pertemanan. Kenapa khidmah? Banyak sekali alasan. Salah satu alasannya adalah santri itu kenapa harus khidmah? Mau itu berapapun lama nyantri biasanya masih bocai, kekanak-kanakan. Ya, kekanak-kanakan. Begitu dia sudah merasakan khidmah, mulang atau bersih-bersih kamar mandi atau di dalamnya Pak Kiai atau apalah, pokoknya sudah pernah ngerasake ngurus, menjadi pengurus lah ya, menjadi pengurus minimal seminim-minimnya sudah pernah ngerasake bangunin teman malah disaduk. Nah, itu mulai muncul kedewasaan. Oh ternyata mikir ke wong ki wangel. Nah itu udah dewasa. Insyaallah nanti di babnya hari ini kita fokus di bab mencari teman. Pada intinya kalau mencari teman itu yang rajin, yang pemahamannya bagus, yang istiqomah, dan hindari teman-teman yang pemalas, banyak nganggur, banyak bicara, wal mufsid, dan banyak suka membuat kerusakan. Jadi ono apa wis senengane nyoreti tembok. Set, Pak Guru orang genah. Ada lagi meja itu meja tulisi I love you. Isu sapa I love you karo sapa? Kancaku ngomah. Ada. Itu troublemaker. Al-mufsid, wal fattan, dan orang yang suka bikin fitnah. Ada fitnah. Dah. Itu yang dapat saya sampaikan. Intinya begitu sampean mondok ke anak, teman-temannya sampean turut nyeleksi. Kalau nggak bisa turut nyeleksi, minimal kasih kriteria yang layak dijadikan teman. Cara menjadikannya teman adalah kasih uang agak sedikit lebih banyak. Buat apa? Buat gratisi orang teman-teman yang pintar. Nanti akan diajari, nanti anak jenengan yang paling pintar. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Unwanul hikam. Yang keberapa Mas? 43. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid dharaini amin. Fala takun ajilan, janganlah engkau menjadi orang yang sering tergesa-gesa, menginginkan sesuatu, menghasrati sesuatu yang belum pada saatnya ya.
Fil amri tatlubuhu, dalam perkara-perkara yang engkau cari. Fa laysa yuhmadu qabla nudhi buhranu, maka tidak terpuji ya, tidak terpuji buhron yang belum benar-benar sembuh. Ini buhron ini adalah istilah ya, mungkin ini nama orang, mungkin ini istilah di sebuah daerah, yang pada intinya buhron itu orang yang sebenarnya dia belum saatnya sembuh tapi dia sudah pura-pura sembuh, atau belum saatnya melakukan sesuatu tapi dia sudah seperti melakukan sesuatu. Orang itu namanya laisa yuhmad, tidak terpuji. Kata kuncinya di sini adalah jangan menjadi orang yang tergesa-gesa. Yang soleh, yang ahli ilmu, yang ahli Quran, salah satu syaratnya adalah ibunya solihah, Mas. Kita jangan ngomong mbak-mbak, ibunya solihah. Wih, cetok ndak nih? Nggak ada syarat harus cantik, ndak ada. Tapi saya sukanya yang cantik. Ya pokoknya solihah, yang penting solihah. Ayu rapopo. Setuju ndak? Ya mesti. Ya Allah. Lah cantik itu kan Allah nanti yang ngatur. Mbak-mbak ini juga pandai berdoa, ya Allah jadikan saya solihah, dan kalau ada orang soleh melihat saya khilaf ya Allah. Insya Allah kado. Ya astagfirullah. Nah kali ini kita adalah SOP terkait nyari teman. Terkait nyari teman. Ada banyak sekali kisah di mana orang masuk pesantren yang pesantrennya itu memang pesantren fair banget. Salah satu pesantren fair banget tempat dulu saya nyantri. Kau mau lulusan manapun dari manapun asal berani tes-tesannya ya sudah itu. Berani dites kelas sifir ya sifir, berani dites kelas 1 sanawi ya kelas 1 sanawi, kelas 2 sanawi ya kelas 2 sanawi, kelas 3 sanawi ya kelas 3 sanawi. Mau langsung alfiyah monggo, langsung balaghah monggo, langsung yang lebih dari itu monggo. Sing penting berani tes-tesannya. Kalau langsung masuk kelas alfiyah ya setidaknya berarti 750 sampai 800 hafalan dulu. Baru masuk wis nyetorke 800 bait alfiyah. 800 ngapal siji gremut-gremut. Begitu tes gitu masuk. Alhamdulillah masuk. Tapi begitu sudah mulai hari pertama masuk kelas, karena ini produk instan ya. Produk instan, produk menang tes tok, produk dia hanya persiapan mau pas tes tok. Berarti kan beda dengan yang memang asli produk di pesantren itu yang dari kelas 1 kelas 2. Ya, kelas 1 kelas 2. Maka dia begitu masuk kelas 3 jan kaya cah TK tenan. Ya Allah, setahunnya saya itu yang namanya orang belajar haza itu ya artinya ini wis rampung rasa dibahas. Ternyata di pesantren itu haza itu dibahas. Haknya namanya hak tambah. Terus zalnya, zal itu bagian dari isyarah. Kenapa harus ada alifnya? Kok selalu di bawah? Ini alif apa? Dipuyer-puyer sak jam. Ya Allah ngopo iki dibahas. Hari pertama saya masuk. Hari kedua, kenapa? Ini produk tes-tesan kan? Saya nantang, langsung masuk tes kelas 3. Akhirnya kemudian saya pernah ngaji kitab Ta'limul Muta'alim seperti ini. Oh berarti teman itu pengaruh. Sejak kala itu uang saku kemudian saya sisihkan dari uang saku sekian, maka saya harus punya orang-orang yang spesifikasi. Iki nggo gawe nukokke mie instan bocah sing seneng fikih, sing iki duit nggo gawe nukokke mie instan, nggo gawe ngajak makan malam konco sing seneng usul, sing iki nggo gawe sing seneng hadis, wis entek duitku. Ora apa-apa. Apa? Ya maksudnya kita ngakrapi itu ya jenengane ngakrapi, masuk ngakrapi. Aku digratisi yo, piye ngakrapi kok. Ngakrapi kan yo kita tahu sendiri itu kan bagian dari SOP kan. Ya walaupun orang itu tidak mau untuk dihormati secara materi, tapi kan Rasulullah sendiri menyarankan agar kita ini sering berbagi apa? Makanan. Kenalan. Ya,
kantin. Wes mie wis wareg, aku mau ki ora paham pelajaran. Oh ya wis ngene gampang. Alhamdulillah. Wareg. Ngeleh kan beda. Aku ngeleh ora iso. Paham ya Mas ya? Dan inilah pentingnya dermawan. Masya Allah dalam jangka 6 bulan alhamdulillah, karena saya punya guru-guru spesial, yakni teman-teman sendiri, walaupun saya harus makannya jadi kurang, tidak ada masalah. Ya ini penting Mas. Pakai apa? Ta'limul muta'alim. Saya niatkan untuk berbagi, untuk dermawan, ngelanjutin apa yang dikatakan oleh Rasulullah, it'amud to'am, ngasih makanan. Habis itu saya layak bertanya, walaupun tidak kemudian transaksi, tak gratis sih mie takoni untuk ora gelem, ya ndak usah, nek ora gelem ya wis berarti golek liyane ngoten aja, ikhlas. Nah, syukur-syukur Mas gini Mas, besok kalau sampean mondok ke anak ini punya cita-cita ndak? Cita-cita ya, tapi yang bojo dhisik. Ngundak anak untuk anak sapa? Ya. Pas mau nyantrikan anak, sampai sana survei dulu, ada kiai sepuhnya atau tidak, ada yang dan sebagainya, tadi itu semuanya komplit. Habis itu sudah mantap, bismillahirrahmanirrahim, mantap. Masuk ke kamar Mas, kalau boleh, ada sebagian pesantren yang tidak boleh. Masuk kamar, habis masuk kamar terus tanya di sini seniornya siapa saja. Oh itu, nanti jenengan ngobrol. Ditemanilah barang seharian dari pagi sampai sore, monggo ngobrol sama senior kamar. Oh kayak ini cocok gue kayak anakku. Ini istilahnya namanya bapak biasanya. Nah anak sampean masuk situ dititipke sama itu orang satu orang. Terus habis itu jenengan sangoni. Yo, kok materialistis? Bukan masalah materialistis. Materialistis kan kalau dia yang minta, kalau kita yang ngasih, jatuhnya kita dermawan, dan itu saran dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nyun sewu, Mas niki kagem napa monggo tumbas sabun atau tumbas maem nyate monggo dan sebagainya. Itu nanti Pak. Habis itu kan besok kalau ada apa-apa sing nemoni jelas, sing bimbing jelas. Kalau ndak kayak gitu col-col kene tok. Nah, manusa apa utuh? Col kene tok. Kalau manusia ya gitu caranya, dititipke. Walaupun sebenarnya sudah ada dari pesantren itu pengurusnya, tapi kalau yang tidak ketemu langsung itu kurang marem. Yang satu kamar itu. Habis itu besok lagi pas ke situ kasih saran nek golek kanca sing apik nang. Karena dimanapun pondok itu troublemaker ya ono. Sing isine bal-balan tok, isu bal-balan, awan bal-balan, sore bal-balan, bengi bal-balan, wis meh do turu bal-balan yo, bal-balan. Ya ada. Ada lagi yang isinya tidur tok. Turune gugah pindah rono. Gugahne pindah rono. Sret golek ilah iki ping ndi? Ternyata pindah di loteng. Pindah di loteng dioyaki meneh. Masya Allah, kamar mandi. Di kamar mandi pas jamaah ndak ada. Ternyata apa? Masih tidur dalam kondisi di atas jamban. Wah, ngimpi apa? Akan selalu ada Mas seperti itu. Muga-muga itu anak jenengan. Ya Allah ya Rahman. Nah, nanti di SOP Ta'limul Muta'alim itu juga ada yang indah sekali. Nah, bahwa setiap santri itu harus pernah merasakan khidmah. Khidmah itu melayani. Nanti pas di babnya nanti saya sampaikan. Pokok hari ini masalah pertemanan. Kenapa khidmah? Banyak sekali alasan. Salah satu alasannya adalah santri itu kenapa harus khidmah? Mau itu berapapun lama nyantri biasanya masih bocai, kekanak-kanakan. Ya, kekanak-kanakan. Begitu dia sudah ngerasakan khidmah, mulang atau bersih-bersih kamar mandi atau di dalamnya Pak Kiai atau apalah, pokoknya sudah pernah ngerasake ngurus, menjadi pengurus lah ya, menjadi pengurus minimal seminim-minimnya sudah pernah ngerasake bangunin teman malah disaduk. Nah, itu mulai muncul kedewasaan. Oh ternyata mikir ke wong ki wangel. Nah itu udah dewasa. Insyaallah nanti di babnya hari ini kita fokus di bab mencari teman. Pada intinya kalau mencari teman itu yang rajin, yang pemahamannya bagus,
yang istiqomah dan hindari teman-teman yang pemalas, banyak nganggur, banyak bicara, wal mufsid, dan banyak suka membuat kerusakan. Jadi ono apa wis senengane nyoreti tembok. Set, Pak Guru orang genah. Ada lagi meja itu meja tulis I love you. Iku sapa I love you karo sapa? Kancaku ngomah. Ada. Itu troublemaker. Al-mufsid, wal fattan, dan orang yang suka bikin fitnah. Ada fitnah. Dah. Itu yang dapat saya sampaikan. Intinya begitu sampean mondok ke anak, teman-temannya sampean turut nyeleksi. Kalau nggak bisa turut nyeleksi, minimal kasih kriteria yang layak dijadikan teman. Cara menjadikannya teman adalah kasih uang agak sedikit lebih banyak. Buat apa? Buat gratisi orang teman-teman yang pintar. Nanti akan diajari, nanti anak jenengan yang paling pintar. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.